Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amanu wa amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-mar'u 'ala dini khaliluhu falyanzur ahadukum man yukhalil. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, salat dan salam atas dan penghormatan kami yang terutama sekali kepada Dewan Juri yang kami muliakan. Selanjutnya mengalir kepada para pendai yang seperjuangan dan umumnya kepada ma'asyiral muslimin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Pada zaman yang edan ini rasa-rasanya kita sudah mulai kehilangan arah, sehingga banyak kita dapati umat manusia yang tak lagi pandai dalam memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang kawan dan mana yang lawan. Buta sudah pada kita, saudaraku. Maka oleh karena itulah pada malam yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sebuah pidato yang telah kami beri judul Sahabatmu Penentu Nasibmu. Hadirin alhamdulillah yang berbahagia, salah satu hal yang tak lagi diperhatikan oleh umat manusia pada zaman ini adalah dalam memilih kawan. Orang pada zaman ini menilai kawan yang baik adalah kawan yang mau memberikan apa yang dia sampaikan, mau mendengarkan curhatan hatinya, nyambung saja menceritakan masalahnya, mau ikut kemanapun yang diajaknya. Ketahuilah saudaraku, sahabat yang semacam itu adalah sahabat dunia, bukan sahabat akhirat. Mungkin sahabat yang semacam itu hanya akan menguntungkan duniamu saja, tapi akan membuatmu merana akhirat sana. Saudaraku, betapa banyak orang baik berubah menjadi berperangai buruk, dan sebaliknya orang buruk berubah menjadi berperangai baik dikarenakan pengaruh dari teman karibnya. Maka salah memilih kawan dampaknya tidak hanya akan merugi di dunia, tapi juga akan merugi di akhirat sana. Kenapa demikian? Karena pengaruh yang diwariskan dari seorang kawan sangatlah dahsyat, yang sehingga bila kita bergaul dengan orang yang lalai, maka kita pun akan ikut menjadi orang yang lalai. Bila kita bergaul dengan orang yang malas, kita pun akan ikut menjadi orang-orang yang malas. Bergaul dengan kawan yang di hatinya telah dipenuhi rasa cinta kepada dunia, maka yakinlah hati kita pun akan dipenuhi dengan rasa-rasa cinta kepada dunia. Bergaul dengan kawan yang suka merokok, terutama di pondok pesantren, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang merokok di pondok pesantren. Bukankah kita sama-sama tahu yang bahwa sebagian dari mereka yang hari ini telah menjadi perokok di pondok pesantren itu dulunya adalah orang-orang yang baik. Jangankan di pondok pesantren, di kampung pun ia tak merokok. Tapi begitu ia mengenali kawan-kawannya yang merokok,
ia pun berubah menjadi seorang yang merokok. Maka sesungguhnya orang-orang yang merokok itu adalah orang-orang yang baik, karena mereka terpengaruh dengan kawannya. Karena dua orang yang berkawan ini bagaikan sepasang sandal. Bagaimana dengan sandal? Ia akan mudah mengikuti kawannya. Bila yang kanannya maju ke depan, maka yang kirinya pun akan menyusul dari belakang untuk maju ke depan. Begitulah sebaliknya, karena Rasulullah jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita lewat sabda mulianya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasul? Al-mar'u 'ala dini qadiyuh. Pribadi seseorang sangat tergantung dengan siapa yang menjadi orang dekatnya. Memang dia apa yang dikatakan orang bahwa semua itu tergantung pada dirinya. Memang dia, tapi ketahuilah kadang lingkungan dan kawan bisa jadi menjadi penentu tumbuhnya pribadi seseorang. Apakah menjadi orang yang baik ataupun orang yang buruk, orang yang saleh ataupun orang yang salah. Karena sesaleh apapun kita, setaat apapun kita, serajin apapun kita, tapi bila kawan kita, lingkungan kita, sahabat kita adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang hidupnya jauh daripada Allah, orang-orang yang hidupnya melenceng daripada jalan sunnah, maka dapat dipastikan salehmu, taatmu, rajinmu akan hancur berantakan ditindas oleh keburukan seorang kawan. Sehingga karena saking cepatnya terpengaruh seseorang dengan kawannya, Rasulullah mengingatkan kepada kita lewat sambungan hadis yang saya bacakan di atasnya. Kata Rasul, "Fal yanzur ahadukum man yuwali." Maka perhatikanlah dengan baik dengan siapa kamu itu berkawan. Ini mana maknanya? Jangan hanya yang kita perhatikan adalah isi perut kita, isi kantong kita, model pakaian kita, merek HP kita, sementara memilih kawan luput daripada perhatian kita. Sehingga kita pilihlah kawan-kawan yang salah tanpa mau peduli apa risiko yang akan timbul dari sebab berkawan dengan mereka. Maka oleh karena itu Rasulullah memberikan sebuah perumpamaan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana sabda Rasul? Innama mathalul jalisis salihi wa jalisis su'i kahamilil miski wa nafiril kiri. Fahamilul miski imma an yurziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Fahamilul miski imma an yahrika thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinatan. Muttafaqun alaih. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa memberi minyak wangi darinya. Dan kalau tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Memang tentang masalah teman yang baik, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah telah memberikan panduan kepada kita lewat kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau berkata, wa fi jumlatin fa yanbaghi an yakuna tusiru sahabatahu khamsu bisalin ay yakuna aqilan wa husnal khalqi ghaira fasiqin wa la mubtadi'in wa la harisin ala dunya. Secara umum, hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat memiliki 5 sifat berikut, yaitu aqilan, orang yang berakal, wa husnal khalqi, memiliki akhlak yang baik, ghaira fasiqin,
bukan orang fasik, wala mubtadi'in, bukan ahli bid'ah, wala ahli dunia, dan bukan orang yang tamak dengan dunia. Jadi dari banyak sekian tutur kata yang telah kami sampaikan, yang dapat diambil sebagai kesimpulannya adalah pribadi dan nasibmu sangat ditentukan dengan siapa yang menjadi orang dekatmu. Maka perhatikanlah orang-orang yang akan menjadi kawanmu dan sahabatmu. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.